percaya dalam Kristus ada kemenangan. Kami percaya Yesus membawa kami pada hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Karena saya yakin ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, ada suatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dalam Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25, firman Tuhan berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Sekali lagi dikatakan dalam firman Tuhan Mazmur 37 ayat 25. "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Saudara dikasih Tuhan, inilah janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, saudara dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dari masa muda Daud sampai kepada dia menjadi tua, bahkan sampai dia menjadi raja, tidak pernah melihat bahwa orang benar ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya meminta-minta roti. Sungguh luar biasa saudara yang dikasih Tuhan, bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Orang benar tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi dia pasti disertai oleh Tuhan. Dan bukan hanya disertai, tetapi diberkati oleh Tuhan sampai kepada anak cucunya. Jadi kalau kita orang benar di hadapan Tuhan, bukan hanya kita diberkati, tapi anak cucu kita pun diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya, saya yakin bahwa kita semua rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Kita rindu untuk disertai oleh Tuhan sampai kepada anak cucu kita. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Asalkan kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Apapun yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti lakukan itu. Kalau kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkati saudara dan saya. Seperti penjagaan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sampai kepada anak keturunan kita, sampai kepada anak cucu kita. Kita pasti dapatkan itu.
Kalau kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, saudara dikasih Tuhan, mungkin kita berkata, wah, saya sulit untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tidak gampang untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, alasannya karena kita masih hidup dalam kedagingan. Kita hidup dalam keduniawian, sehingga banyak mempengaruhi kita. Sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, bagaimanapun kita harus berusaha. Sesulit apapun yang kita hadapi ketika kita masih hidup dalam dunia ini, kita harus berusaha. Kalau kita mau mendapatkan penjagaan Tuhan, kita harus berusaha untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena ini sangat penting bagi kita yang dikasih Tuhan. Supaya kita melihat nanti keadaan kita, orang benar itu sampai kepada anak cucu, disertai oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Allah kita Allah yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pasti dijaga oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan sudah berkata, ketika orang benar itu berjalan dalam kebenaran, Tuhan pasti menjaga. Ada penjagaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan sampai kepada anak cucu kita. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang benar. Tuhan tidak pernah biarkan orang benar itu. Tuhan tidak pernah sepelekan orang benar itu. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar, bahkan langkah-langkahnya pun akan ditetapkan Tuhan. Sebagaimana Mazmur mencatat dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan di sana, firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Menetapkan langkah-langkah orang benar itu. Menetapkan langkah-langkah saudara dan saya yang menjadi orang benar, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Langkah-langkah mereka diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat peduli bagi orang-orang benar. Tuhan sangat peduli kepada kita semua. Itulah sebabnya pagi hari ini, ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti memberkati sampai kepada anak cucu kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Untuk kita bisa mendapatkan itu, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tentu sekali lagi kita mau melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan setiap janji-janji Tuhan kepada saudara dan saya. Ada beberapa hal. Yang pertama, taat akan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita taat dan mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan dengan benar, maka kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Yang penting taat. Melakukan kebenaran itu, melakukan firman Tuhan. Kita taati itu sesuai yang dikasih Tuhan. Dan jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan menyepelekan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita meremehkan kebenaran firman Tuhan, itu pasti ada akibatnya. Sekali lagi dikatakan, kalau kita meremehkan kebenaran firman Tuhan, pasti ada akibatnya.
Seperti apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Jelas dikatakan di sana, siapa meremehkan firman, menyepelekan firman, bermain-main dengan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada firman, siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Saudara dikasih Tuhan, tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, kita tidak akan dapat menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena kita meremehkan firman Tuhan, menyanyiakan firman Tuhan, itu ada akibatnya saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita mentaati dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita pasti diberkati sampai kepada anak, cucu kita saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jangan remehkan firman. Dengarkan baik-baik firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yang kedua dikatakan kita harus menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Artinya, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita atau anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Berikan semua hidupmu menjadi hamba kebenaran. Bukan setengah-setengah, tapi seluruh hidupmu menjadi hamba kebenaran. Kita bisa mendapatkan menjadi hamba kebenaran karena kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya sudah dimerdekakan, kita bebas menjadi hamba kebenaran. Dan tentu kebenaran yang harus kita lakukan. Kebenaran firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Dalam Roma pasal 6, ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana. Roma pasal 6 ayat 18-19, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tentu dibebaskan dari dosa. Dan kita juga harus menjadi hamba kebenaran. 19 dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia. Karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu yang menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara dikasih Tuhan. Mungkin dulu kita itu menjadi hamba kedurhakaan. Sehingga kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kedurhakaan itu. Tapi ketika Tuhan memerdekakan kita menjadi hamba kebenaran dan membawa kepada pengudusan saudara yang dikasih Tuhan. Jadi artinya saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan dalam kebenaran Allah adalah sebuah anugerah yang besar dalam kehidupan manusia. Sebuah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita lewat kebenaran yang Tuhan sudah merdekakan kita saudara yang dikasih Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, jangan lagi kita mau lagi diperbudak oleh hamba kecemaran, hamba kedurhakaan, atau diperbudak dosa. Kita sudah dimerdekakan. Jadilah menjadi hamba kebenaran di hadapan Tuhan. Niscaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Penjagaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, kalau kita masih hamba kedurhakaan, hamba dosa, apa yang kita alami? Saudara dikasih Tuhan. Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dikasih Tuhan, upah dosa adalah maut.
Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita akan binasa. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita pasti diberkati, menikmati hidup yang kekal. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, menikmati penjagaan Tuhan, mari kita lakukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah hamba kebenaran itu. Yang ketiga saudara dikasih Tuhan, membawa hidup kita ke dalam kekudusan Allah. Ini sangat penting untuk kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebab Tuhan itu kudus, dan kita pun seharusnya melakukan kekudusan saudara dikasih Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Orang yang membawa hidupnya ke dalam kekudusan Allah akan memikirkan hal-hal yang kudus. Ya. Sekali lagi dikatakan, orang yang membawa hidupnya dalam kekudusan Allah, berjalan dalam kekudusan Allah, akan memikirkan hal-hal yang kudus. Apa itu memikirkan hal yang kudus? Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita harus memikirkan hal-hal yang kudus seperti apa dikatakan dalam Filipi tadi. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harus kita pikirkan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan sudah memanggil kita. Kita sudah dimerdekakan. Sudah menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh itu kita mari memikirkan hal-hal yang kudus. Sekali lagi kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berjalan dalam kekudusan itu. Supaya kita bisa melihat Allah. Dalam ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita menjaga kekudusan, kita dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, yang berjalan dalam kekudusan, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada berkat penyertaan Tuhan, ada berkat penjagaan Tuhan. Bukan hanya stop sampai di situ, tapi kepada anak cucu kita. Anak cucu kita tidak meminta-minta roti, tapi anak cucu kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti menetapkan langkah-langkah hidup orang yang benar. Karena saya yakin orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Selalu diperhatikan oleh Tuhan.
selalu dipelihara oleh Tuhan sampai kepada anak cucunya, itu pasti dicukupi. Pasti disertai dan pasti dilindungi. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita mau itu. Kita mau penyertaan Tuhan, kita mau penjagaan Tuhan. Jadilah hidup dalam kebenaran Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan mempersiapkan kami untuk kami boleh berjalan dalam kebenaran. Tuhan mempersiapkan kami untuk kami boleh menjaga kekudusan, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Kami semua pasti dilindungi oleh Tuhan. Kami semua pasti disertai oleh Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, yang terus berdaulat atas hidup kami. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Disembuhkanlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh aktivitas kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.